Halo, kembali lagi di bukan podcast. Nah, sekarang kita udah sama apa namanya? Kenalkan dulu dong. Member lama. Member baru aja lama ya. Itu salah. Member Jadi lama. ini tadi aku hampir ngomong ini loh. Apa? Bongkar. Itu yang almarhum. Tapi sama gue 40% masih ya di channel ini. Bisa lah ya, ya. udah gajian ya. Ya nggak perlu perkenalan lah. Viewer kita yang lama masih ingat lah nonton nama. lah. Ya. Terhadap kali ini kita ini dikenal orang banyak. Kegeeran. Yang harus perkenalan itu yang sebelah kita. Oh, iya. Kita ada siapa, Cap? Oke, saya Valencia Lander, seorang bisnismen juga. Ya, Ini ngomong bisnismen udah menyebutkan latar belakang, kita bahas apa hari ini? Kita bahas tentang kebudayaan. Gini, jadi si Lauren ini kemarin ada teman kita ngenalin Bang. Ada teman saya sosoknya inspiratif katanya. Wah, ayo lah kita aja ngopi dulu katanya. Dia pengen masuk podcast juga, dia pengen sharing katanya. Suatu penghormatan banget buat kita nih, channel yang review, yang subscribernya sudah lumayan Tetap sebuah kehormatan mau didatangi oleh seorang businesswoman kaum milenial lah mungkin kita sebut lah ya. Nah betul. Kenapa kita berani sebut kaum milenial? Karena kita sadar diri kita agak sedikit lebih tua 3 hari lah. Bijaksana. Oh bijaksana ya. Bijaksana bro. Dari saudari kita ini ponakan sebenarnya. Kayaknya iya. Dari umur udah kayaknya udah setara ponaan ya. Tadi dia bilang setara seumuran uncunya dia. ya bener banget, seumuran. Dia sama menghormati Valen. kita atau nyindir kita itu sebenarnya. Valen jujur Valen. Apa? Menghormati apa nyindir gitu? Bukan Padahal nyindir. wajah kita ini masih baby face ya. Ya gimana ya? Valen saudara-saudara. Nah, Valen latar belakang apa ya? Bisnisnya itu dari keluarga apa gimana? Kita langsung aja lah ya. Langsung aja lah. Langsung Daripada to the point. bosan nanti teman-teman. Dari keluarga emang bisnismen juga. Enggak terlalu sih bang. Terus Tapi karena keluarga Valen itu lebih ke seni. ke seni. Yaps. Seni Pakai air. Terus Terus itu di tit nanti tolong sensor ya. Itu beda loh. Jadi Papa Valen tuh dulu sekolah seni rupa dulunya. Oh. Ke seni. Tapi Valen tuh bisnis itu dari SD. Dari SD udah bisnis. bisnis apa dulu waktu pertama kali? Waktu SD. Mau cobanya jual es krim bang. SD? Es krim dibikin Terus? sendiri, terus dikeliling-keliling ke sekolah-sekolah gitu. Pakai baju sekolah nih? Iya, Berarti jiwa bisnisnya udah ditempa dari kecil. kecil udah. udah dari kecil sih. Terus dari SD udah suruh jualan, disuruh atau pengen sendiri? Pengen sendiri. Pengen sendiri. Malah sama kakak, kebetulan kakak Valen tuh busana, tata busana juga kan. Jadi dia suka ngejahit, habis itu dia bikinlah pita. Jadi kami jual 1.000, kakak taruh 800, Valen jual 1.000 gitu. Kecil-kecil udah ngerti sendiri. Nah, Lumayan. jadi kalau bagi pelanggan kami bakal ngasih hadiah berupa bonekanya lebih besar daripada Boneka apa? misalnya kayak kami jahit gantungan kunci. Jadi kalau dapat boneka yang harganya 10 ribuan bagi pelanggan setia gitu. Jadi sebenarnya beli boneka dia. jadi dari kecil itu sebenarnya Iya. udah licik dia. Udah pandangannya udah Udah bisa ngelabuin marketingnya orang ya. gitu ya. Belut dia. Udah kayak belut ya, benar udah bisa ngelabuin orang lagi. Dari SD. Terus SD. apa lagi? Lanjut ke SMP langsung ke pasarnya lapangan. Ke lapangan. Iya. Jualan apa? Kue lebaran. Kue lebaran. Ya awalnya ya kayak belilah bu, belilah kak tuh malu-malu nih. Dia orang sebelah kok rame gitu kan. Wah, Nggak duit bisa nih dong, gitu nggak ya. bisa dong gitu kan. Kita harus gimana pun caranya kita putar otak bang. Iya gitu betul. kan. Jadi dengan senyuman yang ramah gitu kan, merayu-merayu, panggil lah orang-orang. Apalagi kita cewek nih, pasti anak bujang itu orang, yang laki-laki pastilah. Aja. Ya, itu lebih suka sama
kalau anak gadis yang jualan. Oh iya, Benar. biasanya begitu memang. Ya, kalau kayak kalian pribadi bang atau ibu-ibu lebih sukanya belanja sama perempuan-perempuan yang anak-anak masih gadis gitu. Betul. Kebanyakan lebih apa ya, lebih ramah ya. Ramah. Nggak ramah. Jadi menggait pelanggan kayak Om Wira ini lebih cepat gitu ya. Cepat, serius, cepat. Padahal kalian tuh dapat juga THR dari pelanggan loh bang. Tatapan kau kenapa begitu, Cok? Kok sama frekuensi kita Iya, gitu? bukan kayak aku mengenal dirimu banget gitu. Kau itu biasanya. Kebiasaan kau tuh. Lanjut. Terus itu jualannya SMP jualan kue lebaran tuh sama siapa sendiri atau keluarga atau sama kakak? Sama apa sih, Bang? mama, sama kakak. Kuenya bikin Oh, sendiri. bertiga. Enggak, kami ngambil ke orang. Order juga. Oh, main selisih lagi. Oke dong. Pinter dia ya, nggak Iya, capek-capek ambil Kita kerjaan cuma orang. jual doang gitu kan. Kita main harga nih. Keren. Main harga. Itu memang bisnismen begitu ya, Iya. pengusaha. ya. Memang dari kecil itu udah harus ditempa. Ya, sebenarnya siapapun itu sebenarnya bisa jadi pengusaha, bisa berusaha. Yang penting ada kemauan gitu. Ini ngapain serius udah? Lanjut. Kalau aku udah ngomong berat jadi ya. Nggak apa-apa. Tema kali ini kita Jangan diberat-beratkan dulu. Baru menit keberapa ini? baru berapa menit lah gitu. Itu SMP Santai aja. itu aja tiap lebaran. Oh ya, tiap lebaran. Jadi orang kan kayak ada pergi ke masjid-masjid gitu kan bang. Nah. Paling nggak pergi, paling malah jualan. Tapi kata mama biarlah kayak ada denda gitu kan. Kami bayar denda jadinya. Masjid apa? Masjid gimana sih? Ada kayak pergi tiap Ramadan. Jadi anak-anak sekolah tuh pergi ke masjid. Oh iya. Agenda Ramadan. Agenda Oh, Ramadan. agenda Ramadan. gitu. Iya. Jadi paling lupa sih gitu kan. Terus kadang orang tuh bukan sombong gimana ya guys. Kadang orang tuh kayak takut gitu loh kalau saingan sama Valen jualannya bang. Kok takut saya ini? Iya, kalau orang-orang yang lama sama Valen tuh beda penjualannya. Harganya? Cara Valen Oh, cara marketingnya. jualannya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak orang tuh seharinya 5 juta, Valen bisa 10 juta. Paling ini lobbynya udah bagus. Dari gaya Cara bicaranya. ngelobinya gitu. Dia udah apa marketingnya juga, cara dia salesnya juga udah Karena dapet. ini mungkin karena lingkungannya, keluarganya gitu juga. Maksudnya suka berusaha juga. Enggak juga. Siapa aja yang jadi pengusaha? Valen? Cuman Valen. Iya. Valen Terus berapa orang paling mama? bersaudara? 6. Berenam ada nomor? 2. Oh, itu enggak. Oh, berarti masih adiknya masih ada 4 Masih lagi. ada 4 lagi. Yang paling gede? Itu 98 sih kalau yang 98 lagi nyusun. Wah. Nyusun apa? Nyusun baju? Nyusun Oh. baju sih. Kok nyusun baju? Nyusun baju bisa jadi. Dia mungkin karena busana ya bang. Maksudnya itu kan Valen tuh giat berusaha gitu kan. Iya. Jadi bisnismen, bisnis woman segala dari SD tadi, SD SMP. Terus itu yang mendorong Valen untuk jadi begitu siapa? Mungkin mama sih bang. Mama yang Lebih ke support mama. ya? Iya. Ayo jualan Valen gitu, biar mama anu gitu, mama support gitu kan? Mau support. Mau Kebetulan modalin gitu. yang nggak malu-maluin tuh Valen sih kabarnya. Kenapa? Ya Over yang PD lah ya. yang pede banget gitu. Oh iya. Siapa sih ada cewek yang manggil-manggil orang ngerayu nggak ada loh bang gitu, jarang. Ngerayunya gimana dulu nih? Ya gimana Kok bisa bu? sampai 10 juta kan. gitu? Ya Bang, dari gitu. orang belanjanya misalnya. Contohnya Rashid aja nih bang. Wih, Rashid. Ya. Rashid. Oke. Nih, Rashid. nah Rashid tuh dia mau beli Yupi gitu kan. Beli Yupi, terus Valen marketingnya kalau belanja 300.000 dapat bonus. Wih, Ya nggak? bonusnya apa nih? Ini kan adik Valen WA, nomor WA. Ya. Nah, Valen tuh memang kasih bonusnya kayak kue lebarannya 1 bungkus. Jadi orang gimana pun orang pasti belanjanya 300.000, Betul, ya kan? betul. Nah, dan akhirnya dia juga belanja sampai 300.000 dapat WA Valen akhirnya. Pak. Demi bonusnya WA Valen gitu Iya. ya. Bonusnya WA, nomor WA. Iya, Nomor nomor WA. WA. Serius. Itulah kenalnya Bang sama Bang Rashid. Oh alah, begitu ternyata sih. Pantesan sih. Ini Rashid ini yang kita bahas yang di channel sebelum tayangan Minggu sebelumnya ya kemarin. minggu Yang kemarin. Takeo tadi ya? Takeo. 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 Sit, ketahuan Sit. Ketahuan ya, aduh. Sambil makan sambil Ya, makan. makan silakan. Biar Iya. santuy. Ini mayones ya, bukan untuk ditacap. Enggak, Bang. Ini mayones. Ini udah langsung spill sebelum orangnya yang ngomong ya. Ini ada bisnis lain lagi dia. Jadi Oke, tadi udah kita ini berjenjang ya? Berjenjang. Digali SMP. lagi ya? Ini udah selesai. boleh kita nyantai kok, kita nggak Iya, serius. kita nggak ada serius-serius. Nah, maaf ya penonton kalau kalian mau ya ini
Kami ada di Orion Coffee. Nah, Orion Coffee ini ada di Raden Saleh, sekitaran Raden Saleh, dekat simpang 4 lampu merah Masjid Raya Ayamnya Sumbar. garing sih, ayamnya garing. Enak ya? Enak. Enak ya. Terima kasih Orion. Mungkin ada bonusnya lagi apa gitu. Sponsornya. Oke, Bang, kita lanjut. Terus dari SMP jualan kue, terus SMA lain lagi. Lain lagi, Apa lagi? karena bingung nih, papa udah mulai nggak banyak dapat orderan. Kebetulan papa advertising gitu. Advertising. Nggak dapat orderan, kami putar otak kami berdua sama mama. Jual pop ice Pop ice di rumah, di pasar. di pasar. Mm-mm. Pasar mana nih? Pasar Pasar atas. Pasar atas. Kebetulan kan pasar atas itu kebakaran bang. Terus ada pasar penampungan namanya, ingat gak sih? Pasar Nah, dia yang tahu, penampungan, dia yang iya tahu. kan? Ada Dia yang kan? tahu. Jadi Valen jualan di sana, Pakai apa? Pakai gerobak. pakai meja. Pakai meja. Nah, itu lumayan sih, seharinya ada 1 juta. Wow. Kali Pop 30 ice. hari udah Ah, itu jualannya dari jam 8 sampai jam 6 sore. sampai 6 Juta. sore, 1 juta Setahu satu hari. setahu abang kalau pop ice itu marginnya 100%, lebih 100% kan? Iya, Gimana? Tertarik jualan pop ice? Ini kan sama juga yang orang pop ice yang kau ceritakan itu juga kan? Nah, Dia berkedai iya. sampai sudah naik pergi umroh beberapa kali. Betul yang kubilang. Hanya jualan pop ice. Jadi jangan pandang sepele sebuah bisnis ya. Apapun bisnisnya ya. Apapun bisnisnya. Yang Kecil penting- memang kelihatan ya, tapi Ternyata ini info juga Income-nya bagi lebih rekan-rekan. gitu ya. Tapi ini jadi berita buruk juga bagi pedagang pop ice yang lain kalau udah dengar fakta seperti ini. bertebaran saingan. Ya. Oke, berarti selama SMA itu jualan pop ice saja 3 tahun juga? enggak, Enggak, 2 tahun. 2 tahun. Ada lagi enggak sampai Karena pasar sampingannya? penampungnya udah dihancurkan lagi, mau dibangun pasar atas. Kosong nih bang, sempat lah masa-masa terpuruk-puruknya. Valen gak ada duit, pernah. Terus kayak lampu mati, dicari. Oh ya. Ya, Oh, Itu iya. pernah. energi listrik banget itu. Nah, butuh-butuh banget. Terus Valen cuma, mama tuh pergi ke Bekasi. Mama mau belajar Ngapain? bikin pastry. Bikin pastry. Terus Ya. kan adik tinggal sama Valen sama papa. Kakak kuliah. Nih bingung nih bang, makannya mau apa? Duit Valen cuma 15.000 doang untuk makan sebulan. Gimana nih caranya? Kebetulan ada sisa pop es nih. Ya Valen putar otak lagi. Jual lagi. Valen jual dengan harga 1.000-an. Pop ice harga 1.000-an. Iya, Valen bungkus pakai plastik. Oh, iya. Ya, itu targetnya anak SD, SD, sama itu. Itu dengan itu kami makan bang. Terus Valen ambil minta ke orang kayak sayur-sayuran atau gimana. Valen masak dengan ya misal kami hidup dalam sebulan itu. Pulang mama, bulan Novembernya dengan mental yang kuat buka kebab. Oh, oke. Nama oke. kebabnya? Belum. Oh, belum. Jangan kita bahas kebab dulu. Kebabnya ini nanti. Oke, terus dari itu SMA SMA kelas 3. kelas 3. Itu orang lagi belajar sore, Valen jualan. Oh. Ya. Di kelas 3 ya. Ya orang mau siap-siap UN. Ujian ya. Valen pulang sekolah tuh, Valen langsung ke pasar, nggak ganti baju loh bang. Padahal rumah dari sekolah Sekolah ke pasar itu ke jauh. pasar itu kan ngelewatin rumah dulu. Oh gitu. Iya. Jadi Valen langsung ke pasar jualan, terus pulangnya jam 11. Jadi Valen tuh pergi main nggak ada, pas SMA tuh nggak ada pergi main. Itu pas disuruh kuliah sekolah sore tuh nggak dimarahin guru. Dia suruh sekolah sore juga. Sekolah sore juga. Iya. Jadi jam berapapun Valen pulang, Valen ke pasar. Oh gitu. Berarti selesai urusan sekolah langsung jualan. Iya. Kadang ada yang lucunya sih, Valen Apa nih? jualan, ada emangnya bisa bikin kebab? Itu kata pelanggan kebanyakan. Oh gitu. Iya, Maksudnya soalnya pas kita, jualan kebab nih? ya kita kayak pakai baju sekolah loh. Jadi orang kan masih ragu bisa atau enggaknya gitu. Malahan ada yang muji loh, enak gitu. Yang bikin siapa, Mama? Valen. Valen yang bikin. Tapi Iya. Mama tadi yang jual, yang kuliah belajar pastry-nya. Mama artis aja kayak. Mama Persis kan aja ya. cuma kayak bilang ini aja gitu bahannya. Mentornya kayaknya. Ya mentornya Mentorin lebih Mama ke mama sama modalnya. Kalau kebabnya berarti dagingnya digiling sendiri. Kebabnya ngambil ke frozen food gitu. Ada resep rahasia kayaknya ya? Enggak sih. Biar nggak salah. Nggak ada. Nggak ada. Itu jualan di Bukit Tinggi juga. Oh, keren. Tanya dulu di mana dia jualannya, Bro. Di mana? Ramayana. Tuh, dapat tempat di Ramayana. Ramayana dapatnya begadang Oh. Sampai sekarang. sampai sekarang.
Wah, yes. Berarti aku Bukit Tinggi besok udah aman nih kebab nih. Kita Aman. harus Datang aja gratis. Kau kan gitu, kemarin Kok aku langsung? janji jam pagi udah kita sama berangkat Oh Bukit Tinggi. iya. Tahu-taunya kok malamnya kau berangkat, aku pulang kau malah berangkat. Konferensi pers dulu pagi sampai banyak siang. kali kayak. Iya, Tapi ini maklum. keren banget nih cerita Valen. Semangatnya itu loh, semangat juang, belajar nggak ditinggal ya. Enggak. Ya buktinya sekarang lanjut kuliah ya. Ya Sedang lanjut kuliah. Kuliah? Nah, BP berapa paling kalau boleh tahu? 21 karena paling nganggur setahun, Bang. Oh, 21. 21 berarti Di UNP. UNP. 2 tahun. Maksudnya udah 2 tahun kuliah sekarang berarti kan? Udah, Tahun udah 2 tahun tahun. kedua. Tunggu dulu, ini kan Valen kan basicnya pengusaha gitu kan, Iya. jualan. Terus di UNP jurusan apa kuliahnya? Tata rias. Lah, kemana nih? Gimana nih? Sob? Coba kau komentarin dulu, Cok. Gimana sih? Kalau gitu aku ngelihatnya kayak ada passion jadi tata rias. Tarias. Dia Tapi kalau orang kayak gini, apapun jurusannya pasti otak bisnisnya jalan juga. Pasti dia nemu peluang dimanapun dia berada gitu loh. Apapun jurusannya pasti ada peluang Bener juga bisa banget, Bang. dibaca. Bener, gitu. bener. Jadi gini loh, Valen kan punya usaha kebab Kuliner ya. kuliner kan gitu kan di Bukit Tinggi. Terus Valen kuliah di UNP di Padang. Terus yang jalankan di Bukit Tinggi siapa? Ada dibantu sama mama sama papa. Mama papa yang menjalankan. Menjalankan, tapi kalau untuk penerimaan karyawan Valen? Ada karyawan juga. Iya, ada. Berapa orang? Kalau untuk sekarang karyawannya tuh lebih ke part time, Bang. Oh, part time. Iya. Kebiasaan anak sekolah ya? Iya, anak-anak sekolah Valen Sekolah lebih ke sukanya tuh anak sekolah kalau yang kerja. Gitu. Iya. Itu selain kebab apa lagi? Tapi Ada kan banyak nih. sosis bakar. Sosis bakar di mana tuh? Sosis bakar sama saus Korean. Itu Ah. di jam gadang kalau ada bazar. Di jam kadang kalau ada Oh. bazar. Jam Kalau kadang pas semua. ada bazar aja. Nah. Bisa jam Sabtu Minggu juga. Sabtu Minggu. Ya, weekend. Weekend Terus- kami jualan. Terus apa lagi? Ada ice cream. Es krim juga. Itu berdua sama kakak. Ice cream masih tak bikin sendiri. Lauren ice cream, iya. Oh masih yang dasar dulu waktu SD kan? SD tadi ceritanya bikin es krim sendiri. Bikin es krim sendiri. Hmm. Nah, kalau Lauren ice cream premium ini kami ngambilnya adalah Ada lah, Oke, dari nah. suatu Nggak bisa tempat di-spill gitu. loh, maaf ya. Mungkin rasanya nggak bisa diucapkan Karena kata-kata. beda gitu ya. Beda. Ada ciri khasnya gitu ya. Lokasinya di mana? Kalau yang es krim ini? Ramayana. Ramayana lagi. juga berdekatan dengan kebab satu tempat. Satu beda. Kalau di Ramayana di kebab tuh di Makan Place. Oke, jadi es krim ini yang lantai 3 berarti? Di depan Oh, Ramayana. bukan yang es Depan krim yang Ramayana. Depan banget. Oh, iya. Ada Sanjay loh Bang sebelahnya tuh, Tahu, sebelah tahu. Sanjay itu. Kemarin pernah lihat. tapi Apa lagi? Satu lagi Bening Skincare. Skincare. Oh. Dokter Ups. Ops. hampir nyebutin merek. Bening Skincare ini Valen jadi kayak lebih ke dropshipper sih Bang, karena Valen belum ada modal untuk, belum ada modal, Valen lebih Betul. fokus ke kuliner. Kalau Bening Skincare ini kalau ada orang minta Valen bantuin. Oh iya. Tapi kalau mau nginap di Bukit Tinggi, cari aja Valen, ada. Oh, punya penginapan juga. Bukan punya penginapan, tapi bisa kayak dimanapun Ngelobi gitu ya? ngelobi. Oh. Minimal kalau harga pengen- miring ya. Minimal, ya. Boleh lah. Apa yang boleh lah? Aku sampai nggak tahu respon apa Iya, gitu. aku ngerti juga. Udah speechless gitu loh. Speechless kita. Speechless gitu. Soalnya di zaman sekarang anak-anak kan cenderungnya bagi milenial seumuran Valen ya. Nah, ini kita masuk ke Nah, masuk ke anak umur lagi ya kan. Iya, umur deh. Biasanya yang kita lihat ya anak-anak seumuran Valen ini fokusnya ya nongki, buang-buang Habisin- duit lah, ya, ya, habisin tanda kutip. waktu percuma Eh, gitu ya. Pacaran. menunjukkan ya Pacaran. eksistensi diri, Betul. nongkrong di mana, kafe mana, ya itu tadi nggak pernah mikir gimana how to get income gitu. Betul. Yang ada tuh cuma outcome, ngumpul sama teman-teman, ya kita nggak tahu ya apakah di tongkrongan mereka itu ada yang produktif apa yang enggak, tapi yang Valen ini sebagai single fighter, seorang single fighter gitu, berjuang dari SD, sekarang pun masih ongoing gitu dengan bisnis, malah udah banyak. Cabang. Nah, apa yang motivasi Valen untuk menjadi seorang businesswoman? Kalau waktu menurut Valen tuh berharga banget sih Bang. Oke. Ya Valen harus dari muda ini kita harus jadi produktif. Jadi generasi bangsa yang sangat berkualitas. Apalagi Valen tuh niatnya jadi bos. Terus. Bukan bisnis dia, lebih ke leader. Mhm. Lebih ke leader. Terus Valen ingin jadi inspirasi sama anak-anak yang sekarang, remaja sekarang. Apalagi lebih fokus ke gamers kayak games gitu. Tapi kalau Valen gini sama adik Valen.
kamu boleh main games, tapi bisa nggak ciptain games gitu. Ada tujuannya. Tapi kalau sekedar main doang, itu Valen nggak strike sama orang kayak gitu. Makanya Valen lebih ngajarin sama adik-adik kayak anggota Valen itu kan part time nih bang. Betul. Nah jadi Valen bilang, Valen kasih tanggung jawab. Kakak kasih tanggung jawab sama kalian, amanah sama kalian. Jadi kalian tuh bakal kepake sama orang, dimanapun kalian bakal dicari gitu. Jadi anak-anak tuh bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawab mereka kayak waktu gitu kan, dari awal dari buka sampai tutup dia tanggung jawab gitu dengan kerjanya. Berarti hal prinsip udah langsung ditanamkan berarti ya? Ya harus ditanamkan tuh, kita kalau udah sebesar ini harus ada tujuan sih bang. Betul. Nggak ngikutin alur terus gitu kan, udah di sungai kita ada misalnya ada tai gitu kita lanjut laju nggak bisa dong, harus ngindar dulu kan bang gitu kan. Kalau istilahnya di angkatan kami ya. Kalau Valen ini ibaratnya batu karang, bukan buih di lautan. Tegar ya. Tegar, dia udah kuat pondasinya, dia udah kuatin dulu. Jadi berapapun ombak yang datang dia bisa ngikutin gitu loh. Ketika dia ditenggelamkan sama ombak, dia ngikut gitu. Itu lagi. Tapi pas ombak ada pergi, dia muncul lagi gitu. Nah. Tapi kalau buih di lautan, kemana ombak dia ditutup ombak, udah diganti lagi buihnya sama yang lain. Iya bener banget. Tenggelam buih-buih sebelumnya. Apalagi kalau buihnya warna kuning ya. Aku nggak connect nih. Bagaimana kita cerita tuh? Enak sih kopinya. Enak ya? Enak. Enak ya? Kalau di Orionnya Ini best deh. klarifikasi aja kenapa warnanya beda ini. Sebenarnya ini punya Valen sebenarnya. Tapi Valen karena nggak suka, ya udah saya suka rela ceng. Oh, berceng-ceng ya, mentang-mentang baju sama gitu. Harus dulu lagi dong. Waduh. Ya kita harus membuat tamu kita nyaman. Terima kasih nih. Bilang aja salah pesan Cacat. Oke, mari kita kembali ke topik lagi. Sama sih, sama kayak Satra gitu kan. Maksudnya kayak anak milenial sekarang kayak Valen ini kan, seumuran Valen ini kebanyakan main game aja. Terus nongkrong, pacaran kata Valen kan. Maksudnya Valen nggak pengen gitu pacaran. Ada pacarnya? Enggak. Oh enggak. Mantap, alhamdulillah. Hebat. Keren. Stay halal sister. Stay Kebetulan halal, sister. udah jomblo 4 tahun. Udah 4 tahun, berarti 4 tahun sebelumnya udah pacar. Pernah. Terus? Tapi bentar kayak ibarat nggak pacaran sih bang. Itu berarti waktu SMP ya? SMA ya? SMA ya. Oke, kita nggak usah bahas pacaran. Guys, gue ini benar-benar high value woman ini. Otaknya bagus, nggak pacaran. Stay halal. Ini insya Allah agamanya juga bagus. Insyaallah. Bismillah, amin. Terus Valen gini, maksudnya apa sih pandangan Valen melihat teman-teman Valen yang begitu gitu? Apa sejawat Valen yang begitu? Maksudnya nggak pengen ngajakin mereka gitu? Sering nggak bang ngajakin mereka, tapi lebih dominan mager nih, kata-kata mager nih. Kata mereka. Ya, mager sih. Ya. Kayak Valen nih kayak lu mau nggak, kayak Valen kan lu gua gitu bang. Ya. Lu mau nggak kerja jualan bisnis gua di Kravel gitu kan? Nggak mau lah, males. Gua buka di Padang, lu kerja, gua kasih gaji gitu. Tapi ada sebagian teman yang mau kerja dengan keadaan ya ekonominya gitu sih. Gitu. Berarti circle Valen ini gimana ya? Circle-nya milih-milih nggak milih teman gitu? Kalau di Valen pribadi, kalau orangnya menghasilkan karya atau berkualitas, Valen mau teman-temannya. Valen nggak mandang fisik atau gimana ya. Tapi kalau orangnya attitude-nya sangat diperlukan kalau temenan sama Valen bang. Simpelnya sefrekuensi. Sefrekuensi. Gitu. Valen tuh paling males kayak duduk nongki nih, terus sama main HP bareng gitu. Kita nih lagi duduk bareng gitu, lagi nongki. Kumpulkan handphone. Ya ngapain main handphone gitu, saling menghargai quality time gitu. Ini ngapain nih? WOT dia. Wah, on top. HP-nya di atas tuh, HP ku itu. Aku aja rencana konsep podcast ini yang no swearing. Oh iya, oke. Tapi kok malah pancing-pancing nih, Cak? Kurang ajar. Oke, Valen. Maksudnya tuh ada pandangan lagi nggak, Valen? Kenapa nggak coba usaha di Padang? Kan Valen kerja di kuliah di Padang gitu. Nggak buka usaha di Padang gitu? Kalau kata mama sih, kalau di Padang nggak pulang ntar ke bukit. Oh, pulang loh. Ya nggak sempat loh bang. Apalagi kalau di Padang kan Valen lebih fokusnya ke kuliah.
Oh gitu. Ya, paling nggak kuliahnya kayak nggak cuma praktek doang, teori juga. MUA ya? MUA juga, spa juga bisa, salon. Spa juga? Iya, kalau lebih ke salon. Di Dari bidang ujung kosmetik rambut semua? seujung kaki bisa. Jadi kita harus di makeup dulu bro. Iya. Harusnya Iya, makanya harusnya kita tadi- kebanting di harusnya layar kita kebanting. Aduh. Harusnya tadi di Touch up sedikit touch up istilahnya. dikit, ya gitu. Kalau nggak ditacap dikecap aja. Make kecap. Disausin aja nanti. Iya, dia memang suka disausin. Ya. Kau tadi bilang jangan swearing. Ini kau lagi yang cara pandang kau itu. No, nggak Nggak ada. ada. Aku Segan kita. Ini seorang high value woman, kau receh. Jangan receh kita depan Enggak, yang wanita Receh yang udah pindah berbeda pekan kayak baru, gini. Sap. Bisa kayak. Yang Receh udah pindah pekan baru. Sukma. Sukma. Ya, Sukma receh. Sukma. Om Suk, apa kabar di pekan baru Om Suk? Mudah-mudahan nggak nonton lah ya. Om Suk pernah masuk di channel kita? Belum pernah. Paling waktu apa aja, nongki aja. Ngevlog sering, ngevlog sering. ya, pas ngevlog. sering. Oke, kok ada pertanyaan nggak? Maksudnya ini kan beda tuh gitu. Kita ketemunya biasa teman anak-anak sumurannya ya biasa lah gitu. Iya paling ya itu tadi yang paling sibuk bahas. Kalau yang cewek dia kalau nggak bahas cowoknya, kalau nggak apa yang dipakai ke mukanya, itu doang. Gibah juga. Gibah. Tahu nggak ada? Suka gibah nggak? Tuh nggak sih? Gitu. Ada panjang tuh. Udah malas aku Udah denger itu deh. kalau yang cewek. Kalau yang, Satu kalimat aja udah panjang tuh. Iya. kalau yang anak-anak cowok seumuran si Valen ini pasti gini, handphonenya itu landscape posisinya. Landscape. Landscape. Nggak ada yang Main potret game. ya. Nggak, kalau nggak main game lagi curi-curi foto. Curi foto. Pura-pura selfie gitu kan. Jadi kalau aku sendiri ya istilahnya bisa ngeliat apa umur orang itu bisa dilihat dari cara dia megang HP. coba coba nih Oh ya, teori. gimana bang? Kalian nggak tahu sih. Coba. Bukan itu, aja. cuma dua aja sih. Kalau anak milenial atau masih kecil rata-rata megang HP gini. Oh, gitu. Kalau udah tua, udah gini megang HP-nya. Kenapa? Coba. Kalau gini pasti bahasannya serius, apa Serius. balas WA Oh, gini gitu posisinya kan. Tapi kalau ini kayak gini main game, kita main Oh, gitu. game. Kirain Oke. kalau gini scroll streaming gitu. Tapi kalau umur udah 50 ke atas tangan pasti dua tangan lagi gini. Gini ya. Satu gini. Iya. Dia udah 60 ke atas gini lagi. Jadi aku pernah tuh. Ya kita bahas HP dulu ya, kita Iya. seringan Oke. dulu. Jadi di depan rumah kontrakan aku dulu waktu kuliah. Di depan tuh kan ada ya apalah counter HP lah gitu kan. Orang udah tua. Jadi tiap Sukri mau pesan isi pulsa, udah begini. Bara nomor. Langganan Sukri itu. Jadi analisisku bener kan? Betul, ya. Ya, gitu. Apaan sih? Iya. Ya paling harusnya nyaut. Paling jangan duduk santai aja di sini. Bantu channel kita ini supaya banyak viewernya. Nah, Oke, Bang. kita kemarin mau kerjasama ya Valin ya. Iya, rencananya kerja sama. Jadi kita kalau ada podcast dia mau make up katanya. Enggak, link dia banyak. Jadi kita jadi korban malpraktek ya Valen ya gitu Iya. ya. Oh, nggak apa-apa lah, kita suka rela. bagus loh kan, bisa jadi nilai plus dia di kuliah kan. Iya. Valin ada pengalaman nggak di luar katanya ya? Iya. Ada nggak? Pernah nggak make upin cowok gitu kan? Ada bu nih. Pasti ya dong kan, Bu. ditanya. Nah. Pasti Gini kan, ditanya, Bang. Ibu buka aja bukan podcast tuh. Iya, tuh Semua ada. make upnya kami semua. Pas apa kita next kalau Valen ada waktu lagi kita next tag-nya Hmm? kita di make upin sama Valen. Iya itu Nah, maksudnya Pak. Dari tadi aku ngomong begitu. Maksudnya di make up tuh. Pas diambil gambarnya, aku mikirnya tadi kok gini, tiap kita ada tag podcast, Hah? kita di make upin dulu. Oh maksudnya ini dipraktekin? Iya, dipraktekinnya di langsung. on cam. Iya. Oh gitu. Boleh. Kan Gimana berarti- Valen? Ini challenge ya? Oke, bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi itu kayaknya nggak di podcast, di vlog aja kayaknya. Di vlog boleh ya, di vlog. Iya. Kok bisa? Enggak boleh juga podcast. Dan berarti gini, Valen mungkin bisa ini bukan tutorial make up judulnya. Oh, Nah. bisa juga ya? Nah, jadi Valen yang banyak ngomong, misalnya kayak untuk kalau di depan kamera kalian kalau make up gini harus jangan ditebelin gitu. Valen ngasih Biar nggak lihat apa. tutorialnya Valen lah gitu. Kalau aku kan pengeringat nih, bergerak Iya. dikit keringat tuh. Kentut aja keringat. Maksudnya Parah ada sih, nggak Bang, parah sih gitu? kalau kentut keringat juga. Yang maksudnya ada nggak make up yang tahan air ada? Ada. Untuk laki-laki. Ada. Tergantung bisa? cara metodenya, tekniknya aja kita. Bisa? Gampang, kau ambil piring yang agak besar, terus kau taburlah tepung rose brand itu ke dalam, kau ratakan, kau gini, Taruh aja.
Nah, balik ke laptop. Balik ke bahasan kita. Pembahasan kita. Gimana Lem? Ada visi dan misi ke depan lagi nggak? Kira-kira udah gede nanti mau jadi apa? Oh, punya apa namanya bisnis. Tadi kan sendiri. katanya pengennya nanti jadi bos gitu. Iya. Maksudnya ada spesifik kerjaannya nggak? Spesifik kerjaan. Hah? Paling Pengen mau- usahanya di bidang kuliner aja atau semua digarap apa gimana? 2 sih bang, Apa? kuliner sama make up. Make upan, kuliner Iya. juga. Mau buka cabang lagi nggak? Mau lah. Di mana? Kira-kira? Kalau untuk sekarang ini paling lebih ke Jakarta. Oh ke Jakarta. Tapi mua ke Jakarta, make ke Jakarta. up. Iya. Paling itu ikut training jatuhnya. Iya. Iya, iya. Untuk lebih ke naikin nama aja. Cari nama gitu ya. Jadi nama kalau di Branding ya. Bukit Tinggi gak susah sih bang kalau untuk Kenapa? make up. Susah untuk naiknya. Kalau Jakarta lebih cepat. Enggak, maksudnya di Bukit Tinggi itu kenapa? Karena banyak saingan kah? Bukan, lebih ke Enggak. apa certified-nya. Jadi dia kalau butuh pengakuan lah ya, Oh. pengakuan. Jadi dia harus ke Jakarta dulu lah istilahnya. Kalau di Jakarta kan bisa kayak kita kenal-kenal sama artis Betul. yang lain atau gimana nya. Oke. Atau kalian kayak Istilahnya Ivan magang Gunawan. sama mua-mua yang udah Iya, terkenal gitu ya. kayak Ivan Gunawan misalnya bang gitu. Ada juga Ivan kita punya teman. Dia Mua juga, tapi pakai K. Iya, Ivan Radito. Beda lagi nih. Dia udah jadi PNS ya. Kok gibah? Ini laki-laki kok suka gibah gitu ya. Pertemanan, bro. Nah, lah. Oke. Berarti kalian kemarin usaha udah banyak kan kebab. Nanti kita cantumin dah apanya. IG-nya ada kan? IG-nya ada, IG-nya. Kebabnya ada, es krimnya ada, muanya ada. Iya. Mua ya? Skincare. Skincare ada. Skincare ada. Berarti ada 3 ya. Ada 3. Apalagi? Kalau untuk yang sosis tuh nggak ada. Nggak ada? Ada IG-nya. Oh, berarti nanti ada di bawah ini. Ada di bawah ini ya. Ada di guys. bawah. Tuh, Mana? di situ tuh. Nggak ada. Ada. Ada tuh. Hanya tulisannya. orang-orang beriman yang bisa lihat. Kau beriman nggak? Kayaknya nggak deh. Kayaknya nggak Iman deh. kita berbeda, udahlah. Beriman kepada yang lain. Gak apa-apa. Kita gak apa-apa berbeda iman, udahlah. Kalau itu aku rela beda iman. Astagfirullahaladzim. Oke Valen, selama Valen usaha tentu ada naik turunnya, Iya. ya kan? Titik terendah Valen usaha itu momennya yang di mana? Boleh nggak? Set. Waktu corona. Waktu Oh, COVID, iya. oke. Oh, sama Terus? lah. Iya, waktu COVID sih bang pernah. Waktu bulan puasa cuma jualannya satu kebab doang Satu hari? sehari. Satu hari satu aja gitu. Satu aja. Kasihan ya. Pernah. Selama COVID ya? Bukan waktu COVID nggak boleh jualan ya? Kan Makanya ada itu. pas bulan puasa. Pas bulan puasa kan boleh. Sebelum puasa boleh? Boleh. Di dekat Jam Gadang itu? Di Ramayana tuh. Di Ramayana itu? Iya. Oke, terus? Sampai kayak kami tuh pernah rugi juga. Kayak sayur-sayur Oh iya. kebuang. Di Pasti bahan busuk ya? deh kan. Ya. Apalagi kayak bawang bombay naik kemarin tuh bang sampai 100.000 sekilo. Oh, itu terus? Ya, kami beli kayak sekarung akhirnya busuk Busuk semua gitu. Yo, tapi waktu COVID itu semuanya kena. Kena sih Hmm, bang. Valen aja. Gitu. Gak valen aja ya. Sama Tapi juga semua waktu pengusaha kena semua itu, termasuk kerja kantoran, swasta segala macam kena karena harus berhenti ya. Lu kena ngecap. ya waktu itu aku buka IO. Awal IO di Desember 2019 baru buka IO. Kita launching di awal Januari. Alhamdulillah 3 bulan pertama itu udah banyak project lah ya. Hah? Tahu-tahu di awal Maret lockdown. Langsung kena ya. Langsung Putus kena, semua ya? putus lah semuanya. Karena IO pasti kita ngadain keramaian kan. Iya. Sedangkan masa corona itu Lockdown. keramaian itu Hah, haram. hukumnya. Oke, titik rendah. Titik tertinggi yang pernah dicapai. Yang mana nih bang? Kebab atau apa yang lain? Ya terserah selama usaha. selama Maksudnya golden eranya lah Iya. gitu. Golden Yang eranya. seru-serunya itu gitu. Pas liburan. Pas liburan. Oh, Iya. coba ini kemarin dia itu pernah self reward cerita. gitu ya. Kemarin dia pernah cerita income-nya berapa. Oh. Kalau untuk liburan sempat sih kalau kebab 7 juta sehari. Sehari bro. Iya kebab pernah 7 juta. Terus karena ini sosis bakat nih banyak ya guys di Jam Gadang Iya, tuh banyak. udah berserak banget. Jadi Valen tuh lebih carinya rasa bang, rasa sama kualitas produknya. Sausnya tuh beda pada yang lain. Oh, racik sendiri. Racik sendiri itu masaknya di sana dadakan. Sampai orang tuh nunggu sekitar kemarin itu 6 juta sehari. Omsetnya ya. Omset ya. Terus selama berapa Keren. hari Valen kalau boleh tahu?
10 hari. 10 hari 70 juta. Tapi ini belum sih bang, karena Belum kemarin lagi. itu Valen ada kendala di kue lebaran. Oh, masih juga nih. Nah, kue lebaran ini kan masih, ya Allah gimana nih? Ya nggak apa-apa. Gitu. Goyang dia dari tadi. Diam ya. Jadi kue lebaran itu lebih karena orang lebih belinya ke online. Jadi penjualannya kurang gitu. Yang biasanya penjualannya di 10 juta atau 5 juta turun ke 300.000 loh bang, 1 juta gitu. Lebaran kemarin. Lebaran tahun ini. Iya. Terus kue lebaran itu kami itu harus habis malam takbiran. Iya. Makanya kata Valen tadi, Valen jual 300.000. Biar cepat habis lah ya. Biar cepat hari Nasi habis udang gitu ya. 100.000 3 bungkus gitu. 100.000 3 bungkus. Iya. Aduh, saya kita bukan ya. Kalau tuh abang gratis nanti tuh. Ah? Banyak yang coklat-coklat. Banyak. Waduh. Waduh, padahal kita cuma main pusing cari kue lebaran gitu ya. Yang harga miring maksudnya. Jadi 300.000 Iya. gitu kan. Jadi Next time lah. yang bantuin ke harga atau duit kue lebaran itu ya kayak bayarin hutang ibaratnya nih. Kan kita ngutang nih, Iya, ada ngambil sebagian barangnya, hutang kan nah. ambil barang orang. Itu sosis bakar mat itu bang, ya bantuin. Kalau kita cerita ini dulu lah, latar belakang Valen dulu lah. Maksudnya orang tua Valen kerjanya apa kalau boleh tahu? Oh. Ibu apa kerjanya? Ibu nggak Rumah tangga. Ayah advertising tadi. advertising dari 2001. Terus DNA jualan Valen ini dari mana sih? Iya. Gitu. Kalau ibu pernah jualan kain apa namanya, kain bordiran dulu. Hah? Bentar sih Perca. bang, bordir. Oh, bordir. Perca beda lah Beda bang. ya? Perca itu sisa kain. Mhm. Nah, bordir itu bordir itu tuh yang buat mukena. Iya, iya, tahu. Aksesoris juga pernah sih bang. Berarti ibu yang lebih ini ya? Lebih Ya, ke- yang pernah jualan, kayaknya Iya. turun dari ibu ya? Ya. Tapi karena mungkin ibu juga jualan kan, terus tiba-tiba kayak keluarga besar Valen tuh udah minta jualan sosis bakar bang. Oh gitu. Iya, ada punya usaha lah. Meeting setiap keluarga Valen tuh ada usaha, setiap mama itu berada kakak punya usaha gitu. Pengusaha semua. Tapi rata-rata orang Bukit Tinggi pengusaha semua ya, Cak? Iya, Bukit Tinggi mah terkenal orang warga itu pedagang. Penghasil pedagang Ya soalnya target marketingnya kan pengunjung. Iya. Kita memang. bisa naikin harga. Ya ini fakta ya, kayak kemarin di tanggal 1 liburan kemarin kita Ya. kita ke Bukit, aku ke Bukit Ya, duluan. kita juga gitu. Ya kau kan udah malam ya. Itu sampai di mobil aku sama keluarga ngomong gini. Lihat tuh, berapa lagi truk yang nganterin duit ke Bukit tuh. Daripada jalan Apa? bus, terus Bis Oh, iya, mobil wisata. pribadi, Iya, iya, iya. jalur dari Parkir ya? iya arah ke Bukit Tinggi ini tuh masuk 3 mobil lagi itu. 3 mobil bus ya? besar nganter duit. Kita anggap aja lah rata-rata kan waktu itu libur sekolah ya. Libur Ya. sekolah anak-anak siswa yang datang. Ya. Satu bus itu ada 50. Masuklah mungkin agak 100 bus ke Bukit Tinggi. Ada sekitar mungkin 50, 100 dan 5.000 lah kan. 5.000 siswa, masing-masing anak itu mungkin ada 30 dijajanin. lah, 30 anggap 30. 30 anggap lah. Dijajanin sama orang tuanya untuk pergi jalan-jalan itu paling sedikit pasti ada 50.000. Ada. 50.000 satu anak. Iya. Kali aja lah itu berapa duitnya. Ya makanya Valen kalau ke Bukit tuh pulang ke Bukit ngapain? Cuan banyak di sana. Nah, Itu kalau orang jalan di Padang di jam kadang itu cuan semua tuh bang, duit semua. Emang. emang karena makanya saya pun juga sering nutuk ya. Kan lihat dari segi bangunannya Bukit Tinggi kenapa lebih bagus-bagus. Ya memang orang Bukit Tinggi itu lebih kaya daripada orang Padang. Iya, betul. Putaran uang di sana jauh lebih tinggi daripada kota Padang. Berarti nanti nih kita kalau Valen misalnya udah selesai kuliah nih, langsung ke Jakarta. Enggak dong. Ke Bukit dulu apa ngembangin di Padang dulu, cari link apa gimana? Ngembangin dulu. Di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi di Padang juga. Di Padang juga ada juga. Kalau mau ngembangin yang Tetarias nih. Yang di Padang. Kalau yang Bukit Tinggi kan tinggal jalan aja bang, cari kalau- dana lagi. Berarti kalau yang di Bukit Tinggi udah stabil lah ya. Udah stabil deh. Udah gitu. jelas Udah juga. tahu apa yang bakal kita arahkan. Jadi Valen lebih ke make up artisnya nih. Valen harus tuh lebih usaha lagi. Iya benar. Kayak sekarang Valen udah nerima job make up. Jadi kata kakak, kalau kita udah mental aja, kalau ditanya orang bisa aja gitu. Iya, betul. Ya, Nanti bisa nggak kalau make up udah ini? bisa, baru pelajari Iya. gitu. Kalau kita udah bilang enggak, orang tuh nggak bakal mau sama kita lagi tuh bang. Bang. Bener. Tapi kakaknya mua juga? Enggak. Enggak apa?
Bukan. Bukan Mua. Kakak Valen desainer. Oh, desainer. Iya, kebetulan dia brand ambassador Lupa. Scarlett. Oh, berarti selebgram ini. Iya, benar banget selebgram. Siapa? Sania Lauren. Ya, oke, Kak Sania Lauren ditunggu di Bukan hampir aku pikir bongkar juga. Bukan bongkar tadi aku bilang. Ditunggu di Bukan Podcast. Bisa nggak tuh? Bisa dong. Waduh. Kakak Valen orangnya aman-aman aja. Emang Kak Valen tinggal di mana? Padang. Bukit, kadang dia ke Padang. Soalnya dia lagi masih nyusun. Dia mau aja loh bang, gitu orangnya. Pokoknya kita undang. Oh, Kak yang- Valen cewek? Cewek? Ah, tapi pikir tadi cowok. Kan kakak, Bro. Kakak. Bukan Abang. Karena kita di podcast ini bahasa Indonesia, aku Oh, pikir iya, kakak iya. itu juga. Oh iya. Kakak sama guruan ya. Kalau ibu tinggi kan abang sama kakak ya. Kami lagi mencari selebgram yang mau membantu menaikkan channel ini. Kebetulan Valen banyak kenalan selebgram juga. Nah, tuh. Tadi kemarin udah cerita juga ada ini. Nanti kita undang satu-satu, Cap. Bantuin ya. Oh, siap. Asyik. Semoga saya fit. Fit dong, aku doakan. Ya makan dulu. Ini dulu. Makan dulu. Gak bisa habis sih cerita sama Valen. Ini bener. Aku aja yang merasa jadi teng gitu sama Valen. Aduh. Nah kok gitu bang? Jadi Kalau gini. kita sama dengan high value woman ya, yang satu ini. Kalau si Sabtra ini, kalau di tongkrongan ngomongnya bisnis ini, bikin ini gitu kan. Ih jujur loh bang, lebih enak bahas bisnis lagi. Enggak, begini. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dia mau jatuhin nih. Oke. Nanti kita naikin lagi bang. Nggak bisa. Bisa dong. Jadi gini, Gue aku paling bawah dulu lah. Biar jatuhnya nggak Kamu sakit. belum jatuh lagi bang. jadi dia kalau ngomong tuh dia udah paling ahli daripada ahli. Oke. Kapan aku Begini, ini kan ada ininya, ini ada begini nih. Nanti aku dapat ini. Tapi kalau ngomong sama Valen, manut kayak burung, manut. Kok gitu bang? Aku Cap. Hah? Keluarkanlah ilmu kau itu. Itu namanya appraisal. Bisa. Iya appraisal lah. Kalah jam tayang aja kok. Nggak beda-beda skill. Kalau Valen ini kan memang di eksekusi yang banyak. Kalau aku lebih ke legislatornya. Bukan, lobby biasanya kau nih. Ya kan? Yang mana yang diuntung di kau aja. Sebenarnya. Iya. Ini makanya. Kelebihan aku salah satunya itu tadi, benar. Iya, betul. Pandai menganalisa potensi orang. Oke. Itu aja dia pandai. Tapi lebih diperlukan nggak bang? Makanya jabatan waktu manajer aja terus. Oke. Kita kayaknya udah sampai di penghujung. Udah mulai ngawur. Nggak ngawur juga sih kita. Seru cerita Seru, ngobrol sama kayaknya kalian. Kalau nggak dibatasin waktu kita sampai subuh besok ya. Cuman karena besok udah mulai kerja lagi, masuk ke rutinitas seperti biasa ya. Kerja. Iya. Emang hari apa besok? Senin pas. Oh, aduh. Saya masih Senin. jadi Iya. babu. Maaf ya, saya everyday Sunday. Iya, betul. Sekarang kalau lecek, pening malah. Ada closing statement nggak, Valen, untuk apa kayak motivasi untuk teman-teman yang ingin dibuka wawasannya gitu? Iya. Ternyata hidup itu nggak selalu tentang main-main gitu. Ada nggak closing statementnya? Hidup hanya sekali. Jangan menua tanpa arti. Nah, Wis. ngerti nggak kau? Untung Jadi- aku masih muda. Jadi masih bisa ngejar arti gitu kan. Aku udah ada usaha, aku udah ada usaha, jadi kita nggak kenal. Iya, berarti Jadi kita pas bisa berarti. tuanya itu kita kayak bisa santai, Iya, nikmatin betul. hasil keringat kita pas muda. Ah, sebelum closing lagi. Apa? Apa arti tadi kata menurut Valen? Nah, Kan hidup kita kan cuma sekali gitu kan. Jadi kita harus menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Gimana pun caranya, buat kayak hal yang positif buat masa depan kita. Buat pas kita udah tua. Nanti kalau misalnya kita udah punya, misalnya udah jadi CEO misalnya kayak gitu, nah kan duit itu yang bakal masuk ke kita Bang. Duit yang nyari kita, bukan kita nyari duit lagi. Kalau abang menilai arti beda ya definisi yang kalau masih seumur milenial. nggak gugup aku kalau kau udah ngomong. Coba lah. Giliran kau lah, kalau giliran kau. Tadi Nggak, kau harus coba kau. kau harus juga nyebutin makna arti tadi. Kan Iya, kau udah punya coba. usaha juga. Iya, coba. Kalau aku kan Coba ketika lah. kan dari closing statementnya Valen tadi menarik. Jangan menua apa tadi? Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti. Nah, kita fokusnya ke makna arti tadi ya. Kalau bagi aku yang arti yang harus kita capai itu tadi, ya jangan menua tanpa arti. Arti bisa bermanfaat bagi orang lain. At least kayak kita bisa orang menopang hidup sama kita gitu.
untuk Oke, arti make bagiku. sense, make sense. Kalau kau versi arti kau apa? Kalau aku ada sedikit-sedikitnya ke filosofi hidup. Nah, Kayak mana nih? Coba ceritain bang. Kita hidup sekali, kita nggak mungkin dilahirkan cuma untuk mati. terus Ya kan? Itu kita selama hidup kita dikasih waktu untuk berkarya, untuk memaksimalkan potensi kita, untuk dikenang, mengabadikan nama, seperti pahlawan misalnya gitu kan. Mereka abadi, mereka mati tapi mereka abadi namanya. Jadi apa yang mau kau kejar untuk bisa mencapai arti itu? Mau kayak Habibie Ainun kah? Bisa jadi kan hidup orang itu macam-macam tuh ceritanya. Tapi yang mana lebih dikenal orang gitu kan? Aku ingin dikenal sebagai sosok yang baik-baik gitu. Ada motivasi yang bisa mereka ambil mungkin gitu. Aku nggak tahu nih soalnya belum ketemu. Yang jelas aku berkarya di podcast paling tidak orang bisa mengenal aku dan aku abadi di angkasa lah, di mana di servernya ada selama masih ada YouTube segala macam kan. Paling enggak mereka, aku pernah eksis di masanya untuk menyampaikan cerita-cerita kalian kan begitu. Iya bener banget. Nah, Kita berdua doain semoga tercapai arti yang menurut kau berarti itu. benul, amin. Kita semua Amin. punya filosofi sendiri tentang arti kan. Oke lah. Ini nggak sampai soal arti. Kita jumpa lagi di next podcast. Tetap di bukan Bukan podcast.